Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat petuah diri, kisah Isra Miraj selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, sebagai tempat perhentian terakhir perjalanan agung beliau. Sidratul Muntaha adalah pohon yang amat besar, akarnya di langit ke-6, rantingnya sampai ke langit ke-7, dan puncaknya hingga menembus langit ke-7, sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat. Dari akar kaki Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Mengalir pula darinya sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta mengalir pula sungai arak yang lezat untuk diminum, dan mengalir pula sungai dari madu yang murni. Orang yang berkendara akan berjalan terus tanpa henti di bawah naungan Sidratul Muntaha selama 70 tahun. Buahnya menyerupai kelapa, namun sangat besar sekali. Daunnya bagaikan telinga gajah yang sehelai daunnya dapat menutupi dunia ini seisinya. Di dalam riwayat, satu helai daunnya dapat menaungi semua makhluk dan di setiap daunnya ada malaikat. Maka tiba-tiba daunnya diselimuti dengan berbagai macam warna yang indah, yang tidak dapat digambarkan. Seketika itu daunnya berubah menjadi yakut dan zamrud. Sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya. Padanya terdapat belalang-belalang dari emas. Akarnya mengalir 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zohir. Nabi SAW bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga, dan 2 sungai zohir ini adalah sungai Nil dan Efrat." Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa akarnya terdapat mata air yang mengalir yang bernama Salsabila. Dari mata air Salsabila ini mengalir 2 sungai, salah satunya yaitu Al-Kautsar. Nabi Muhammad SAW menyaksikan sungai Al-Kautsar yang sangat deras, hingga cipratan airnya memancar deras seperti anak panah. Di tepiannya terdapat kemah-kemah terbuat dari mutiara, yakut dan zamrud. Di atasnya bertengger burung-burung berwarna hijau yang sebagus-bagusnya burung yang tidak pernah kita lihat. Di sekitar sungai terdapat bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Air sungainya mengalir di atas kerikil-kerikil, yakut dan zamrud. Airnya lebih putih daripada susu. Nabi Muhammad mengambil bejana untuk meminum airnya. Ternyata airnya lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak misik. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sungai ini adalah hadiah Allah untukmu wahai Muhammad, dan sungai lainnya adalah sungai rahmat." Nabi SAW mandi di dalamnya. Ketika itulah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Di dalam riwayat disebutkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dengan 600 sayapnya di Sidratul Muntaha. Setiap satu sayapnya menutupi ufuk langit. Dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah SAW menelusuri Al-Kautsar hingga masuk ke dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Rasulullah melihat pada pintunya tertulis, 1 sedekah diganjar dengan pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi hutang diganjar dengan pahala 18 kali lipat. Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, mengapa memberi hutang lebih utama daripada memberi sedekah?" Malaikat Jibril berkata, "Karena sesungguhnya seseorang yang meminta ia masih memiliki sesuatu, sedangkan orang tidak akan berhutang kecuali ia dalam keadaan membutuhkan." Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi menyaksikan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari arak yang melesatkan bagi peminumnya, sungai dari madu murni. Di tepian sungai itu terdapat kubah-kubah dari permata dan terdapat buah delima yang sangat besar seperti sebuah ember besar. Dalam riwayat lain, terdapat buah-buah delima yang besarnya bagaikan seekor unta dengan pikulannya, dan juga terdapat burung-burung yang besar bagaikan seekor unta berpunuk 2. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh burung-burung itu sangat dimanja dan merasakan kenikmatan." Rasulullah menjawab, "Para pemakan burung-burung itu lebih nikmat dan lebih dimanja lagi. Aku harap agar engkau pun memakannya pula wahai Abu Bakar." Kemudian Nabi SAW diperlihatkan keadaan neraka. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilempar ke dalamnya maka akan dilahapnya. Rasulullah menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka sedang memakan daging-daging manusia." Nabi SAW menyaksikan malaikat penjaga neraka, seperti lelaki bermuka garang yang kemurkaan dan dendam sangat terlihat di wajahnya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya, malaikat Malik kemudian menjawab salamnya, kemudian neraka dikunci kembali. Ketika Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha,
Beliau diselimuti awan yang berwarna-warni, itulah tempat terakhir Jibril menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian diangkat ke tempat sangat tinggi, hingga Nabi mendengar suara goretan al-qalam yakni pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki yang samar-samar di balik cahaya arasy. Rasulullah bertanya, siapakah gerangan orang itu? Apakah malaikat? Maka dijawab bukan. Rasulullah bertanya kembali, apakah dia seorang nabi? Maka dijawab, bukan. Rasulullah bertanya lagi, siapakah gerangan? Maka dijawab, dia adalah lelaki yang ketika di dunia mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya selalu rindu kepada masjid dan tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela. Tibalah momentum yang sangat agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan melihat Allah Ta'ala, ketika itu beliau tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Rasulullah pun mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah. Atahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, yang artinya semua penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Kemudian Allah menjawab sapaannya, Assalamu alika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Mendapatkan jawaban seperti ini, Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Inilah yang membuat kita sangat terharu. Beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, artinya semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang solih. Kemudian para malaikat pun mengucap dengan penuh keyakinan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yang artinya kami bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, aku mengangkatmu menjadi kekasih, sebagaimana aku telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil, dan aku mengajakmu bicara, sebagaimana aku pernah benar-benar mengajak Musa berbicara, dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Aku telah lapangkan dadamu, aku telah hapuskan dosa-dosamu, aku telah mengangkat namamu sehingga tidaklah namaku disebut melainkan engkau pun disebut bersamaku. Aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari sekalian manusia dan aku jadikan umatmu sebagai umat moderat. Aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama masuk ke dalam surga dan yang terakhir lahir ke muka bumi. Aku telah menjadikan umatmu tidak diperbolehkan pada mereka berkhutbah, hingga mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku telah menjadikan dari umatmu sekelompok kaum yang hati mereka adalah tempat menampung kitab suci mereka. Aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus, serta yang pertama dibangkitkan untuk hari pengadilan. Aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Aku berikan kepadamu penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arsy yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Aku berikan kepadamu 8 karunia yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi aku wajibkan atasmu, dan atas umatmu 50 kali sholat maka dirikanlah olehmu dan oleh umatmu. Kemudian tersingkaplah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awan indah yang menyelimuti dirinya. Jibril meraih tangan Rasulullah untuk menuntunnya kembali, maka mereka kembali dengan cepat. Di perjalanan pulang mereka melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim tidak berucap sesuatu apapun. Mereka melalui Nabi Musa. Rasulullah berkata, sungguh Nabi Musa adalah sahabat terbaik untuk kalian. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu lakukan selama di perjalanan ini wahai Muhammad dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu Nabi Muhammad? Dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, diwajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan perintah itu. Sungguh aku lebih berpengalaman terhadap manusia sebelummu. Aku telah menguji Bani Israel, serta membujuk dan membimbing mereka dengan ketekunan dan ketelitianku, untuk menjalankan perintah Allah yang lebih ringan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu. Namun mereka tidak mampu menjalankannya hingga mereka meninggalkannya. Sungguh umatmu lebih lemah badannya, fisiknya, hatinya, pandangannya, serta pendengarannya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Jibril berharap bimbingannya. Maka Jibril memberi isyarat kepadanya, jika engkau berkenan maka kembalilah dan mohonlah keringanan dari Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad kembali dengan cepat, sehingga Nabi sampai ke Sidratul Muntaha maka awan itu kembali menyelimutinya. Rasulullah bersujud kepada Allah, kemudian Nabi berkata, wahai Tuhanku ringankanlah untuk umatku, karena mereka adalah umat yang paling lemah. Allah berfirman, aku ringankan atas mereka 5, kemudian awan itu tersingkap kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Beliau berkata, telah dikurangkan untukku dan umatku 5, maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bolak-balik meminta keringanan kepada Tuhannya, setiap kali Allah mengurangi 5 hingga tidak tersisa, kecuali 5 waktu sholat, maka Allah berkata kepadanya, wahai Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, labaik wa sadaik, aku senantiasa memenuhi panggilanmu. Allah Ta'ala berkata, itulah sholat yang 5 waktu sehari semalam, setiap sholat dihitung sebagai 10 sholat, sehingga semuanya genap 50, tidaklah akan berubah ketentuanku dan tidaklah dihapus kitabku yakni yang tertulis dalam ketentuanku, barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya maka ditulis baginya 1 kebaikan, tetapi jika dia melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan, barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan namun tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis suatu apapun atasnya, dan apabila ia melakukannya maka ditulis baginya 1 keburukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah tetapkan, namun Nabi Musa bersikeras dan berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sungguh umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad berkata, wahai Musa aku telah berkali-kali menghadap kepada Tuhanku hingga aku malu kepadanya, sungguh aku ridha dan puas menerima ketentuan Tuhanku. Maka terdengar seruan, sesungguhnya aku telah menetapkan ketentuanku dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku. Maka Nabi Musa berkata, Allah, kalau begitu maka turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Di perjalanan pulang Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tidak ada seorang pun dari penduduk langit yang aku jumpai melainkan ia pasti menyambutku dengan meriah, dengan senyuman manis, salam dan doa kecuali 1 orang ketika aku menemuinya, mengucapkan salamku untuknya dia hanya sebatas menyambutku, menjawab salam dan mohon doakanku namun sama sekali tidak tersenyum dan tertawa untukku. Kenapa wahai Jibril? Maka Jibril berkata, ia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, dia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan, kalaupun dia dapat tersenyum untuk seseorang maka dia hanya akan tersenyum kepadamu. Pada saat turun dan sampai ke langit dunia, Rasulullah melihat ke bawah. Beliau melihat asap yang mengepul kabut dan suara-suara yang berisik, maka Nabi bertanya apa ini wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, ini adalah para setan, mereka menghalangi pandangan manusia supaya tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Apabila para setan tidak melakukan hal itu sungguh manusia akan melihat keajaiban yang mengagumkan. Rasulullah turun hingga kembali ke Baitul Maqdis menaiki buruknya. Di perjalanan pulang Rasulullah melewati kafilah pedagang bangsa Quraisy di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa 2 buah karung dagangan, 1 karung berwarna hitam dan 1 karung berwarna putih. Pada saat Nabi berpapasan dengan mereka tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan, dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Di perjalanan pulang Rasulullah juga melewati kafilah lainnya yang telah kehilangan seekor unta yang memikul dagangan Bani Fulan. Maka Nabi mengucap salam untuk mereka, beberapa orang dari mereka berkata, ini adalah suara Muhammad, hingga akhirnya Rasulullah tiba di kota Makkah sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab.